Perwakilan Komite SMP 18 Depok kepada para PKS Alhamdulillah di pagi hari ini luar biasa kesehatan di dalam Depok yang saya banggakan. Berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah kegiatan yang di bidang keagamaan, yaitu untuk memperingati kegiatan Isra Mi'raj, walaupun pelaksanaannya bukan di bulan Rajab tapi di bulan Ramadan, tapi tidak akan selalu dasar-dasar kita kekuatan iman kita, kekuatan diberikan kesehatan lahir dan kesehatan batin. Namun terlebih dahulu saya dan keluarga mohon maaf baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mohon dibukakan pintu pemaafan dari kabarnya itu. Sebaliknya, bila ibu dan bapak ada hal-hal yang kurang berkenan hati saya, tidak perlu diberikan. Sakit di badan itu adalah wajib. Sakit di badan itu banyak obatnya. Tapi kalau sakit di hati, jangan dibawa lagi. Jalani hidup ini adalah dengan keikhlasan. Jalankan hidup ini dengan
Sekali lagi untuk kegiatan ini saya ucapkan terima kasih kepada para pihak penyelenggara. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan kita bisa mengambil manfaatnya dari kegiatan ini, ya kita mengambil hikmahnya dari kegiatan ini yang untuk diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu mohon dari kegiatan ini ya kegiatan ini tidak bisa kegiatan yang sifatnya positif, sifatnya yang baik. Alangkah lebih baiknya kita tingkatkan terus kegiatan ini ya, karena ini adalah bisa untuk ya, menyatukan visi, menyatukan misi, kesepahaman dan kebersamaan. Tapi mohon maaf atas kemarin dari Bapak Fahru selaku pengurus mushola di sini, Pak, mohon kepada musholanya bisa dan apa tidak, insya Allah ya. Cuman kemarin itu bukan saya untuk menunda kegiatan untuk memerintahkan beda ya, ada ornamennya ya, tulisan yang harusnya itu ada di situ di depan itu banyak tulisannya apa ya, saya harusnya ada di supaya tidak polos seperti itu ya. Jadi insya Allah kedepannya untuk kegiatan ini tidak seperti itu, musola sudah terdapat baik ya. Itu aja mungkin untuk sambutan dari saya ya. Mohon maaf bila ada sambutan ini kurang hati Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah SMP dan anak Depok, Bapak Dr. Bertinanya SPDME, dan saya hormati para staf, para kepala tata usaha dan stafnya, dan saya hormati para bapak ibu guru yang sama-sama kita hormati, dan saya hormati pula para yang akan mempunyai nilai lebih buat diri kita. Dan mudah-mudahan apa yang alhamdulillah saya diberikan sembako oleh si Covid, mudah-mudahan saya doakan si Covid dia panjang umur. Mudah-mudahan kata si ini itu Jidil al-qasal ladhi barakna hawla الذي باركنا حوله لنريه مرحبا شهرزاد وشهرزاد مرحبا يا شهرزاد
Muqallatil Qulub, dengan harapan hati kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan badan kita dijauhkan dari berbagai macam bala, musibah dan penyakit, terutama COVID-19 ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin lil qulubi wa dawaiha wa afiyati الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين. أما بعد، قال تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMPN 18 yang saat ini sedang berjibaku, berarti beliau sehat karena divaksin. Yang sudah, mudah-mudahan tambah sehat, amin ya rabbal. Beliau yang mulia Bapak Toto Jadiman MPDMM, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari berbagai macam bala, musibah, penyakit dan fitnah. Pula Bunda Hajah Nur Hasanah dan juga Bapak Zainuddin MPD, yang mudah-mudahan beliau-beliau diberikan sehat afiat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewa Kakanda Bapak Ustaz Syamsuri MPD, yang alhamdulillah dengan izin Allah gak mimpi, gak nigo, gak direncanain ketemu sama abang saya di sini. Beliau berjuang dengan saya mendirikan SMP swasta, dari gak ada muridnya sampai muridnya banyak, sampai habis muridnya. Beliau pindah berbagai tempat, alhamdulillah sekarang ada di rumah. Mudah-mudahan Bang Syamsuri ini dengan panjang umur dan afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pula Ananda Ustaz Fahru Rozi sebelum surah Al-Kahfi. Jadi di ayat pertamanya dalam surah Al-Isra atau Bani Israil itu dengan kalimat ta'ajjubiyah,
kalimat ta'ajjub, kalimat yang menunjukkan kita melihat sesuatu yang mengherankan. Allah yang maha segala-galanya mau memperjalankan kekasihnya itu dengan mengucapkan kalimat ta'ajjub atau kalimat tasbih. Subhanalladzi asra. Saya udah penuh gitu. Maaf bapak-bapak, kalau melihat ada cewek cantik, subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jujur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, ya setuju, saya setuju. Udah cewek cantik, bener, Alhamdulillah. Apalagi ceweknya pakai celananya tinggi. Waduh. Alhamdulillah. Astagfirullah, Pak. Kelihatan pertama rahmat, nikmat. Kelihatan yang kedua jadi laknat. Kelihatan selanjutnya jadi leparan. Jadi maksud sekalian, ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka baginda Nabi yang ketika itu dalam keadaan duka yang mendalam. Nabi dalam keadaan duka yang mendalam. Duka yang pertama ditinggal meninggal oleh kekasih istri tercintanya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Dalam kondisi berduka, kondisi ditinggalkan istrinya. Masya Allah, kalau orang Indonesia mah bunda, maaf, itu nyanyian doang. Orang laki kalau tinggal mati bini, itu matanya lirik sebelah atau malu sebelah. Itu mah pribahasa. Banyak orang laki yang tinggal mati sama bini, bingung bener mau kawin-kawin. Baginda Nabi ditinggal meninggal istri tercintanya yang menguatkan dia dalam berdakwah, yang menyerahkan semua hartanya untuk berdakwah. Sayyidah Khadijah wafat, Nabi sedang kebingungan. Lalu dia bersama dengan pamandaknya pun wafat. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam keadaan berduka cita daripada keempat dari kenabiannya, baginda Nabi diizinkan oleh Allah, dihibur oleh Allah, tapi dihiburnya ada pelajaran yang bisa kita ambil ketika baginda Nabi sedang tiduran. Bahasa kitanya ngapain Pak tiduran Pak? Rebahan. Rebahan. Antara tidur dan melek, bahasa Indonesia yang keren, terjaga. Saya mau kenal Pak terjaga. Apa terjaga Pak? Kalau Bapak Ibu mah kenal terjaga. Jadi antara melek sama tidur. Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Apa kata malaikat Jibril dan malaikat Mikail? Qum ya naim qad huyyi'at lakal ghanaim. Wahai kekasih Allah yang sedang terjaga, bangunlah kamu dan aku telah sediakan kendaraan buat kamu. Ternyata dikasih kendaraan bukan Mercy, bukan Alphard, bukan Pajero, bukan apalagi lah pokoknya. Kendaraannya yang cepatnya luar biasa larinya dan jalannya serta ke atasnya yang disebut dengan buraq. Lalu singkat cerita, setelahnya Nabi dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail dari rumahnya, dibawa ke sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam sudah ada, hadirin hadirat rahimakumullah, ya Nabi mau hijrah. Karena sumur Zam-Zam itu dari zaman Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingganya Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke sumur Zam-Zam. Ini yang akan jadikan pelajaran buat kita semuanya, bahwa setiap mau melakukan sesuatu perbuatan harus dibersihkan hatinya. Maka baginda Nabi dibelah dadanya sama ke bapak-bapak dulu lagi ngerayu pertama. Kalau nggak percaya cintaku hanya untuk neng seorang, silahkan belahlah dadaku. Masya Allah, belah dadanya ada panung gelangan zaman itu. Bukan wah panung yang ada sama Korea telan. Jadi Bapak Hadirin warahmatullah, Nabi itu dibelah dadanya, padahal baginda Nabi itu mustahil berbuat salah, mustahil punya dosa. Tapi ini pelajaran buat kita Bapak Hadirin warahmatullah, setiap kita melakukan sesuatu yang baik itu harus bersihkan hatinya.
Nabi dibersihkan apanya? Dibersihkan dari sifat riya, padahal Nabi tidak pernah riya. Dibersihkan daripada sifat ujub, sombongnya, Nabi nggak pernah ujub, nggak pernah sombong. Diberikan dia dihilangkan sifat hasadnya, dengkinya, Nabi juga nggak punya sifat dengki. Tapi ini pelajaran buat kita. Akhirnya setelah dibuang itu semuanya, kita pun mau beribadah, buang jauh-jauh daripada kotoran hati kita, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diisi yang pertama dengan ilmu. Nabi mau Isra dan Mi'raj itu diisi hatinya dengan ilmu, sehingganya seorang ulama besar namanya Ibnu Ruslan dalam salah satu kitabnya dia mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Apa nih buatnya, Bu? Apa nih, Bu? Nggak tahu ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang dia beramal, jangankan amal ibadah, amal duniawi saja, kalau dia berbuat sesuatu nggak pakai ilmu, maka amalnya tidak diterima alias ditolak. Ibu-ibu mau belajar bikin kue, buka YouTube-nya, ibu ikutin, mau bikin kue yang bisa mengembang, harus telurnya sekian, lalu tepungnya sekian, diaduknya sekian kali, tapi ibu lupa nggak ngasih pengembang. Kira-kira ngembang apa tidak kira-kira? Ngembang nggak, Bu? Nggak. Namanya jelek kalau di Pasir Putih, namanya kue Banten. Oh, kalau di sini buatnya. Jadi pakai ilmu. Nabi dikasih ilmu, dan Nabi sekali dikasih ilmu maka Nabi banyak bertanya. Kita juga sebagai orang yang sebagai kita guru sekalipun tidak boleh kita berhenti dari bertanya. Apalagi sebagai santri, sebagai murid, sebagai siswa harus banyak bertanya. Karena kata pepatah Arab, as-su'alu nisful ilma, bertanya itu setengah daripada ilmu. Sekarang kita sebagai guru nasibnya nggak pernah ditanya sama murid, betul apa tidak? Betul. Murid gak pernah nanya sama kita. Sampai saya ngajar kelas 7, udah mau naik kelas 8, ustadznya siapa yang ngajar akidah akhlak? Namanya kenal, ketemu di jalanan gak kenal mukanya. Itu sekarang nasib guru kayak begitu, Bapak Ibu, gak dikenal sama muridnya. Kalau guru gak kenal murid wajar, kalau murid gak kenal guru kan kurang ajar ya. Masya Allah. Nabi dikasih ilmu. Yang kedua, Nabi dikasih iman, diisi hatinya dengan iman. Padahal Nabi imannya luar biasa, hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi Nabi diisi dengan iman yang kuat. Kenapa? Karena Nabi mau dipertemukan dengan kejadian-kejadian yang luar biasa dan memperoleh perintah yang luar biasa. Karenanya jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dikasih ilmu, dikasih iman. Lalu Nabi dikasih yang ketiga, yakni adalah ilmu, yakni adalah bijaksana. Kalau Nabi nggak dikasih kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Nabi nanti menyampaikan perintah sholat ini yang begitu luar biasa. Kira-kira apa yang harus disampaikan? Karenanya jamaah rahimakumullah, kita dalam beramal itu yang pertama harus dengan ilmu, yang kedua harus dengan iman, yang ketiga harus dengan bijaksana, yang keempat harus yakin. Tuh. Jadi kalau kita beribadah nggak yakin, Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin kita diterima oleh Allah. Karenanya peristiwa Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Prosesnya Nabi itu melalui dibersihkan kotoran hatinya. Sekalipun saya yakin dengan hakul yakin keimanan saya, Nabi itu nggak punya kotoran dalam hatinya, tidak kayak kita selaku pengikutnya.
Tapi pelajaran buat kita semuanya bahwa setiap kita mau beramal harus dengan 4 minimal. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan iman, yang ketiga dengan ilmu, yakni adalah kondisional, situasional, dan bijaksana, dan yang keempat harus dengan keyakinan. Lalu setelah Nabi diperlakukan, dipersiapkan demikian malaikat Jibril, Mikail, itu akhirnya Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adanya di Makkahul Mukarramah, Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Karenanya dari perjalanan itu jamaah hadirin rahimakumullah itu namanya Isra. Saya singkat, Isra. Kalau ada pun Nabi diangkat dari namanya itu adalah Masjidil Aqsa di Palestina sampai dengan ke langit ketujuh, sampai dengan ke Sidratil Muntaha, itu namanya Mi'raj. Jadi Isra secara bahasa itu sarian Nabi SAW lailan. Perjalanan Nabi di waktu malam namanya Isra. Kalau Bapak besok mulai malam Selasa sering jalan malam, berarti Bapak lagi nama Isra. Alhamdulillah. Kalau nggak Isra kan sekarang kemarin saya ada sounding bersama Kapolres, Pak Kapolsek itu bahwa insya Allah Kiai untuk tahun ini mah Kiai boleh ngajar ngaji, tapi ngikutin edaran Menteri Agama. Kalau masjid isinya 500, jamaahnya cukup 200, gitu. Lalu kalau ada kajian-kajian kayak begini nih, cuman Bapak Kepala Sekolah nggak nyuruh ibu gurunya pada pakai social distancing kali, jadi nempel gitu. Yang udah pakai masker, udah vaksin kali ya, jadi udah nempel nggak apa-apa dah, begitu kali. Dan maskernya kan jaraknya jauh-jauh, sholat aja jaraknya jauh-jauh. Mas kalian kembali, Mi'raj itu adalah naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Sidratil Muntaha. Apa itu Sidratil Muntaha? Sidroh artinya tempat, Muntaha cik di Sunda teh pangpangna. Kalau bahasa Betawi apa ya? Udah paling-palingnya. Kalau atas udah paling atasnya. Kalau gede udah paling gedenya. Kalau kecil paling kecilnya. Jadi ini sidroh artinya udah nggak ada lagi dah ke atasnya. Singkat cerita, Bapak Hanakumullah, di dalam peristiwa Mi'raj itu Nabi diperlihatkan dengan berbagai macam keadaan. Ada diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi, ada seorang perempuan yang dia itu adalah digantung dia punya rambutnya, lalu dia gelantung dia punya badannya. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu kenapa orang kayak begitu? Lalu malaikat Jibril menjawab, itu gambaran umatmu wanita-wanita yang gak solehah. Dia kerjaannya memamerkan rambutnya di depan khalayak ramai. Dia belum sempat bertobat, dia mati, maka dia digantung nanti. Na'udzubillah min. Ibu-ibu yang solehah insya Allah sih gak ada yang berani memamerkan daripada mahkotanya, daripada rambutnya di depan orang banyak kecuali di depan suaminya, insya Allah. Yang serem lagi Bapak Ibu, sedikit saja contohnya, yakni adalah ada orang dia itu mukul-mukul palatnya sampai palatnya menyon. Lalu dia teriak sakit-sakit, tapi nggak berhenti mukulin palatnya. Lalu Nabi bertanya, itu siapa wahai malaikat Jibril? Itu gambaran umatmu yang sombong, kagak mau sujud kepada Allah, alias nggak mau sholat. Makanya yang paling sombong makhluk Allah dari ada di surga dulu namanya iblis. Kalau kita lagi malas sama sholat, kita lagi bersekutu dengan iblis. Na'udzubillah min. Singkat cerita, setelah sampai ke Sidratil Muntaha, Nabi dapat perintah sholat 50 waktu. Banyak sedikit Bapak Ibu, sholat 50 waktu. Sedikit ya. Ya Allah.
Kalau Nabi nggak dengar saran Nabi Allah Musa alaihi salam, kita sholatnya sehari semalam 50 waktu. Saya suka ngomong di depan takdim saya, ibu-ibu, boro-boro 50 waktu ibu-ibu, kita 5 waktu aja milih pakai nyanyi mulu. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kapan sholatnya? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Waktu 5-5-nya ngapain mau tidur mulu? Capek. Ya kenapa? Ngejar dunia dan dunia, akhirnya capek, lupa pada sholat 5 waktu. Sehingga dia jamaah hadirin rahimakumullah, singkat cerita sholat 5 waktu itu pun sama dengan sholat 50 waktu. Sholat adalah amal ibadah yang pertama kali akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Banyak populer itu dalil. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amali wa in fasadat fasadat sa'iru 'amali. Yang pertama kali bakal dihisab dari semua amalan kita itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Kalau sholatnya jelek, maka jeleklah seluruh amal ibadahnya. Nah sekarang, karena sholat sudah tahu itu kewajiban, ngaji saya lanjutin surat 4. Ya Bapak Ibu yang punya Android Al-Quran, biar ada manfaat ketemu kamu saya, biar terkenal gitu. Itu yaitu nyuruh buka Al-Quran. Quran mereka pada pegang di Androidnya dah. Androidnya surat 4. Ini begitu pentingnya sholat, kita masuk golongan ini apa tidak? Anak-anak kita mudah-mudahan nanti oleh Bapak dikasih tugas kayak begitu. Jangan masuk golongan surat 4 ayat 142 ini. Surat 4 ayat 142. Ketemu apa belum? Insya Allah sudah ketemu ya. Quran kita dari kecil udah kenal kita Al-Quran. Hidup kita dengan Al-Quran, mati kita dengan Al-Quran, masuk surga dengan Al-Quran. Surat 4, surat An-Nisa ayat 142. Tadi mukadimah saya baca, yuk tabarukan, karena tadi ada acara hafidhil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Maklum baca hatinya salah satu di antara itu yang suaranya keras sama makanya biar ketemuan kita ada manfaat. Pakai mic nanti silakan ngobrol. Ada terjemahannya kan? Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Kira-kira kita masuk golongan itu atau tidak? Bunda semuanya Bapak Ibu? Insya Allah enggak. Tapi kalau saya masih masuk golongan itu kadang. Yang pertama,
Idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik menipu Allah. Bapak pikirin aja, Pak, Allah pakai ditipu. Kalau kita mah banyak di bunda-bunda solihah ini sebenarnya ditipu arisan buat lebaran, gak taunya duitnya hilang. Udah biasa kalau manusia tipu manusia biasa. Allah ditipu oleh manusia, kebangetan. Kita kadang juga gitu nipu Allah. Bagaimana nipu Allahnya? Yang pertama, idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila datang waktu sholat, kita mau ngerjain sholat, tapi baru bermalas-malasan. Lihat anak-anak kita nanti kalau udah diizinkan oleh Allah bertatap muka, ketika datang bel untuk istirahat waktu sholat duhur, insya Allah yang lari kamar mandi untuk wudhu 50% udah cakep itu dulu agamanya. Yang banyak lari ke kantin, betul apa tidak? Udah di kantin, sama guru BP-nya samperin wali kelasnya. Sholat. Ada kamar mandi, main air doangan. Kita kadang yang udah tua kayak begini sama juga. Hayya 'alas shalah. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Yang lagi Rizka terusin Rizkanya. Yang lagi nonton Andin terusin nonton Andinnya. Marah-marah si Al goblok banget, itu marah-marah sendiri. Betul apa betul? Padahal Allah sayang, lagi kerja, ayah anda lagi kerja nih, ngetik kerjaan banyak, datang waktu sholat, Allah sayang, istirahat nggak apa-apa, istirahat, cuci muka, biar muka itu seger, pikiran tenang. Ini udah lagi bocah suruh setor, mana nggak setor, mana kepala sekolahnya, ini uang bulan belum turun, DP belum turun, sialan bener ini. Ya akhirnya begitu dah, udah sholat kagak, rizki kagak, coba pakai sholat. Minimal muka adem. Karena apa? Wudhu minimal gitu Bapak Ibu sekalian, muka adem, paling nggak kena air wudhu. Kenapa wudhu bisa bikin dingin di pikiran kita? Karena baginda Nabi menyatakan dosa yang diperbuat oleh muka kita akan bercucuran diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan tetesan air wudhu yang kita usapkan terakhir tuh. Jadi adem Pak. Kadang kita mau wudhu males-males, mau sholat, oke, sholat udah berangkat. Karena kusala biasanya bunda-bunda soleh ini kalau disuruh sama suami bermalas-malasan gitu, mah kopi mah berangkat sih berangkat, tapi baru ngomong kita kopi dulu, kita ke masing-masing kemarin itu gitu namanya gak ikhlas. Kalau itu salah tuh akhirnya bikin kopinya juga ditaruh gula belakangan, kopi duluan, gak diaduk. Pas dikasih mah, oh enggak manis mah lagi gak manis, kopi pahit tak jelas bikin abang gitu Mas sekalian. Karena apa? Karena kita gak ikhlas, masih ada kusala, bermalas-malasan. Bikin sesuatu apapun Bapak Ibu sekalian, kalau bermalas-malasan gak bakal sukses. Karena apa? Gak yakin antara iya dan tidak. Udah gak malas, udah rajin, pokoknya dengar adzan waktu maghrib, beduk pasti di musola dan di masjid. Betul atau tidak? Asal datang waktu isya, beduk pasti di musola atau di masjid. Betul atau tidak? Ya beduknya Ustaz, orangnya tergaya masih di rumah. Jadi masalah sekalian, ini kita udah udah rajin bener. Malas udah biar bisa lawan, tapi sayang yurofunan nas, sholatnya masih pengen dipandang, dinilai oleh orang lain. Betul apa tidak? Kita kalau main ke rumah mertuanya Ustaz ajengan kiai sama sholat rajin bener, takut gak diakui sebagai mantu. Pas sudah pulang balik lagi males sama sholat. Itu mantu orang Jerman, mantu orang Depok maka agak beda gitu ya. Asal mau Ustaz, pura-pura Ustaz mau numpang sholat gitu. Pas di rumah udah dengar adat, ntar lagi sebentar, tanggung, lagi gosok, panas, istirahat, gak mau berhenti juga. Main HP dengan azan, gak mau berhenti juga. Tanggung, lagi mesen, sama Lazada, atau Shopee, atau OCD gitu ya.
Udah ketemu, wah terdaftar bagi Allah Akbar, Assalamualaikum. Wah itu kiriman datang pada orang menagih utang. Jadi mas kalian, ini kita jangan nyuruh mas. Apapun perbuatan kita kalau riya dipandang oleh manusia gak bisa bikin pahala, manusia gak bisa kasih pahala. Harus kita sudah nggak males-males, kita ikuti dengan yang namanya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, rajin sudah, ikhlas sudah luar biasa. Sampai ditanya, Bu Sada, tadi sholat ikhlas benar. Mana ciri khasnya? Saya nggak mikir apa-apa. Lah sholat nggak mikir nggak wajib sholat kalau itu sekalian. Iya, orang-orang nggak mikir nggak sholat ya nggak wajib sholat, nggak punya pikiran. Terakhir dari ayat surat An-Nisa 142 ini luar biasa. Sholat sudah rajin, riya sudah dia lawan, tapi sayang wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak ingat kepada Allah. Bahasa saya orang NU nggak zikir selesai sholat. Habis sholat orang-orang maka astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus astagfirullahaladzim li wa liwalidayya sabil huquqil wajibat wa lain sebagainya. Ditutup dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Sebetulnya nggak pakai baca doa yang lain, bunda, bayahanda, itu udah cukup tuh. Allahumma antas salam, ya Allah, keselamatan milik Engkau ya Allah. COVID-19 ini siapapun diselamatkan karena Engkau yang menyelamatkan ya Allah. Kami makhlukmu hanya berikhtiar pakai segala macam protokol kesehatan itu hanya ikhtiar. Yang ikhtiarnya luar biasa masih kena ketuanya pisah daripada Satgas COVID-19 kena tuh. Padahal dimana kurang hati-hati, memang Allah yang punya keselamatan. Bapak camat saya Sawangan, Pak Heri, dia udah penyuluhan ke sana kemari. Sekarang lagi di isolasi mandiri 15 hari. Pak camat saya. Ini mas kalian, keselamatan milik Allah. Allahumma anta salam wa minkas salam, darimu juga ya Allah keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, keselamatan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada bahasa Al-Quran surah Al-Baqarahnya bahwasanya kita di dunia itu gak ada, lalu diadakan oleh Allah. Makanya bahasa Al-Quran Al-Baqarah itu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan summa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Akan diangkat keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita makhluk yang lemah, kita berdoa kepada Allah, wa hayyina rabbana bissalam, hidupkan kami ya Allah dalam menghadapi COVID-19 ini dengan selamat. Selamat iman kita, selamat jasmani kita, selamat ekonomi kita, selamat rumah tangga kita, selamat pendidikan kita. Amin ya rabbal wa hayyina rabbana bisalam. Enggak cuma sampai situ Allah, tapi kita masih berharap, istirja, rojah, berharap pada Allah. Wa adkhilnal jannata darussalam, karena kita selamat dunia, selamat di akhirat, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selamat. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang terakhir penyampaian saya, karena ada khotmil Quran, biar kita dicintai oleh Allah karena Al-Quran. Insya Allah ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Ayah anda pasti pengen dirindukan, bunda juga pengen dirindukan. Kenapa? Orang yang dirindukan itu biasanya cuek tapi ditungguin. Enak dirindukan, enak merindukan. Enak dirindukan. Ibu kita ini dirindukan sama anak. Mama biasanya jam 11 sudah pulang, kok ini jam 11 belum pulang, ditungguin aja.
Ayah anda juga tungguin udah sampai jam 6 malam kok belum pulang, ayah jam 5 udah pulang. Kalau ayah mau pulang jam 5, jam 9 malam itu udah biasa. Bundanya bisa pulang jam 8, jadi kok jam 9 belum pulang, baru udah mulai bingung itu orang laki. Karena bapak ibu, saya orang laki-laki, bapak kita juga orang laki-laki. Kalau nggak ada istri, dunia itu kelimpungan. Bahasa apa tuh kelimpungan? Dunia itu kelimpungan. Hidup kita itu rasanya hampa kalau nggak ada istri. Padahal ketemu kan berantem doang. Betul atau tidak? Ketemu itu kan berantem doang. Tapi kalau pulang dari mana-mana istri nggak ada, Masya Allah, tabarakallah. Nggak pernah nanyain mobil, nggak pernah nanyain piaraannya, nggak pernah nyanakannya, tapi dia nanyain, mama kemana, bunda kemana, umi kemana, itu yang kita tanyain. Karena apa? Kalau sudah rumah tangga, namanya jadi sakinah, jadi tenang, jadi tentram. Istri di rumah, ayah di rumah, Masya Allah tenang. Kalau rumah tangganya masih bagus, kalau rumah tangga udah kacau, laki di rumah, bini bingung, bini di rumah, laki bingung, ya gitu. Karena Allah ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Bayangin, kita rindu sama orang tua saja, ya Allah, anak saya tahdus binikmah, kuliah di Purwokerto. Sekarang ada larangan untuk pulang kampung. Udah nangis tiap telepon, ya gimana ya saya nggak boleh pulang. Kalau saya pulang nanti ayah didenda 100 juta, duit dari mana? Kalau saya pulang nanti ayahnya didenda dengan dipenjara 1 tahun. Nangis cewek, anak saya sekalian semester 4. Bingung, bahasanya nggak usah bingung neng, nanti waktunya Allah memberikan kemudahan, malah pulangnya gratis. Buktinya kemarin seminggu itu ada gratis di hotel, gara-gara pada positif, pada kepalanya positif. Santri itu ada 400 santri positif semuanya kena COVID-19, akhirnya ditaruh di hotel termahal di Jawa Tengah sama Pak Wakil Gubernurnya. 2 minggu makan gratis, badan pada bengkak, bingung, ya badan saya gede gini ya, gimana ya? Ini bagi sekalian, ini Masya Allah, kalau kita udah bicara rindu sama anak saja kita nangis, rindu sama orang tua kita nangis. Ini surga yang merindukan kita. Siapa gerangan? Mudah-mudahan ini ada pada diri kita semuanya. Yang pertama, talil Qur'ana. Golongan yang pertama dirindukan oleh surga adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal. Makanya Al-Quran Masya Allah, nikahan bacain Quran, 4 bulanan bacain Quran, 7 bulanan bacain Quran, lahiran ngasih nama bacain Quran, nikahan lagi sunatan bacain Quran, sakit parah bacain Quran, sampai dia mati masih dibacain Quran. Dan kalau ayah bunda pengen punya penolong yang sebenarnya, hanya Al-Quran itu penolong sebenarnya. Mana buktinya? Tadi dalam qadimah saya sampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran, karena pahala membaca Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada pembacanya. Amin ya Rabbal. Nanti di hari kiamat manggil-manggil, Ustaz, tolongin saya ngapa, boro-boro Ustaz. Nabi saja nggak bisa nolongin. Artinya selain Nabi Muhammad, Nabi Adam panggil-panggil umatnya, saya nggak bisa nolongin, boro-boro nolongin belum ada, nolongin anak cewek gue gak sanggup, kayak gitu. Tapi baginda Nabi dengan syafaatnya Al-Quran itu nanti akan memberikan pertolongan kepada kita. Karenanya syukur ala ni'amillah bahwa di sini saya dengan cinta dosa Fahru bahwasanya di sini ada rutinan tadarus Al-Quran. Ini luar biasa, dan memang kewajiban pertama kita umat Islam mengajarkan kepada anak kita juga tentang membaca Al-Quran. Ada hadis Rasulullah sangat merendahkan diri kita kalau kita nggak membaca Quran. Innar rajula alladhi laysa fi jawfihi minal Quran kal baitil khayr
Sesungguhnya seseorang manusia yang di tenggorokannya nggak pernah ada keluar masuk huruf Al-Quran, maka itu digambarkan bagaikan rumah yang sudah mau bobrok, mau rusak, mau rubuh, yang ada di pinggiran kali. Udah nggak ada manfaatnya. Karenanya talil Quran ini dirindukan oleh surga. Yang kedua, wahafidil lisan. Alhamdulillah manusia zaman milenial seperti sekarang ini, alhamdulillah aman jaga mulut, pinter bener. Emang apa jaga mulutnya? Pakai masker. Tapi yang banyak dosa dua jempolnya. Gosip pakai dua jarinya, dua jempolnya. Ngaji pakai dua jari, dua jempolnya. Makanya sekarang kalau kita ngomong Robbi Firli, itu masukkan dalam hati kita, maafkan dosa saya ya Allah yang diperbuat oleh jari jemari saya. Karena jari jemari ini sekarang bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Pagi-pagi udah bisa gosip 1 juta orang, bahkan 2 juta orang. Tapi bisa juga ibu bapak pagi-pagi udah nyebarin hadis kepada jutaan orang. Cuman sekarang saya lagi nggak setuju bener, ada gambar orang di kuburan, ada tulisannya tradisi haram, tradisi dosa, tradisi calon ahli neraka. Saya dapat tuh, enggak saya share karena itu musuh saya. Musuh saya apa? Yang nggak mau ziarah kubur, nggak doain orang mati, musuh saya masalah itu. Kalau saya, Masya Allah, kalau kita jalan kubur, anak gak doain, ngarepin siapa Bapak Ibu sekalian? Jelas, putus amal kita harapannya amal soleh kalau kita punya, sedekah jariyah kalau kita punya. Satu-satunya anak soleh yang mendoakan kita. Kalau kita doain orang tua kita, gimana orang tua kita doain kita? Karena pas sekalian, ini jangan disebarin begitu, bikin ribuan, cicip Sunda teh. Bikin ribet urusannya. Lagi viral itu sekarang. Masa nggak mau share kemana-mana? Cukup buat diri saya. Ini orang nggak suka sama baca Quran, nggak suka sama ziarah. Kalau ke Mekah rupanya nggak ke Madinah, nggak ke makam Rasulullah. Tapi anehnya orang yang di ziarah ketika ikut saya ke Mekah tetap ngikut di makam Rasulullah. Pak Ustaz, ngikut baca doa, ikut sholawat. Ya Allah, bro, bagaimana ceritanya? Karena itu jamaah rahmatullah, itu kita hendaknya menjadi orang yang jadi kita usahakan menjadi orang yang senantiasa kita itu adalah menjaga lisan, insya Allah. Kalau kita udah hafidil lisan, apalagi di bulan Ramadan, ayah bunda, masya Allah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang lebaran nanti meninggal dunia, dia gak ada nilai puasanya sama sekali alias zon, sebab dia rusak pahala puasanya. Di antaranya perusak pahala puasa adalah al-ghibatu, yaitu menceritakan kejelekan orang lain, baik melalui lisan maupun melalui tulisan. Jadi kita hafidil lisan. Yang keempat, yang pertama, yang ketiga, wamut tinil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Alhamdulillah di musim Covid pandemi seperti udah setahun sekarang ini, kita yang punya rezeki ada berbagai macam cara. Cuma kadang ada yang yuro'unan nasa, tadi masih ada, taruh di depan masjid beberapa sayuran, beberapa makanan. Kadang kita jadi, wah, biar panggil wartawan atau dikirim dan di-share di grup, lama-lama sampai kemana-mana. Oh itu tuh orang Pondok Petir, pasti kamu apa namanya? Orang Serua gitu, cakep tuh nanggapin Covid, tiap hari sedekah 1000 bungkus sayuran. Alhamdulillah. Ya kan itu masih itu namanya kita multi-multian, orang yang memberi makan pada orang yang lapar. Yang terakhir itu ada surga, golongan keempat adalah wassaimina di Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita doa kita
kita yang kita senandungkan dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan disampaikan kita bulan Ramadan 1442 Hijriah ini dalam keadaan sehat afiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat iman, sehat Islam, sehat tauhid kita, dan sehat lingkungan kita, sehingga kita bisa menunaikan ibadah Ramadan dengan imanan wa ihtisaban. Itu kita dengan iman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita baca suratul Fatihah. Anak-anak kita, siswa-siswi kita yang jauh dari mata kita, yang kadang suruh menunaikan kewajiban, dikasih tugas, yang nyuruh mah kita yang menjadi mamahnya. Betul atau tidak? Saya kebetulan guru takdim di salah satu SMP swasta. Dia itu laporan hafalannya, bahasa saya setoran hafalan. Ini kiai setoran hafalan surah An-Naba ayat 1 sampai 40. Di voice note-nya bagus. Pas saya panggil, ini anak lumayan juga sekian, saya panggil ke rumah. Ma, minta izin nanda ini antar ke rumah. Pas tatapmu sama ibu, ya Allah, 2 ayat udah cakep bener. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Lanjutnya gak bisa, ternyata ada Qur'annya dipegang mamahnya depannya. Karena voice note. Kalau pakai video call masih mendingan. Karena itu mudah-mudahan anak-anak kita sekalipun di pandemi gak ketemu dengan guru, kalau pakai taklimul muta'alim jauh dari dapat ilmu manfaat anak-anak belajar zaman sekarang. Karena apa? Enggak memandang guru. Kalau memandang guru itu ilmunya dapat, pahala dapat. Enggak dengerin cerita dari guru. Gurunya saya untuk kegiatan Ramadan besok beberapa tempat saya kayak orang gila sama tukang foto itu doang tuh. Ustaz, besok temanya ini, ngomong sendiri ya Ustaz saya. Ini ya duduk saudara-saudara, ada masuk berdoa sama kamera doa. Itu ada 3 tempat buat kajian Ramadan besok. Ya begitulah tempat dirinya kayak gitu. Mudah-mudahan sekalipun begitu keberkahan kesehatan buat anak-anak kita, siswa-siswi kita senantiasa dijaga iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu gurunya, bapak gurunya diberikan kesabaran, keberkahan ilmu dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin kita, bapak sekolah kita dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sabar dalam kondisi menghadapi yang demikian inilah. Wali murid banyak yang galak. Kalau di negeri katakan saja. Kalau di swasta wali murid galak. 3 tahun nggak bayaran, anaknya mau ujian SMK ngambil rapor. Saya dipanggil, jadi tolong bantuin. Kemarin ini saya bilang dibayar dulu baru kasih ijazah. Usah laporin nanti ke dinas pendidikan. Kasih juga Pak. Kita orang awam ya takut sama aparat. Jadi kan udah kalau nggak sabar kita berantem Bapak Saudara sekalian. Maka benar dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bil qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح
بيننا وبين قامنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان بصحة وعافية والسلامة وحصل مقاصدنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dan pamit dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai yang telah memberikan tausiah kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam menyambut Ramadan ini kita dapat menjalannya dengan penuh keikhlasan dan dengan hati yang bersih. Demikianlah acara pada kesempatan hari ini, peringatan Islam yang diselenggarakan oleh